Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على الصلاة. حي على حي على الله أكبر، الله أكبر. لا Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa ikhwani fid din, jamaah salat Jumat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Telah kita ketahui bersama bahwa tujuan kita hidup di muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Inilah maksud hidup kita. Inilah jati diri kita, bahwa kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang harus selalu beribadah kepadanya. Dia menciptakan kita, memberikan kepada kita rezeki dan mencurahkan segala kenikmatan untuk menguji kita, apakah kita taat kepadanya atau kita ingkar terhadap nikmat-nikmatnya tersebut. Taat kepadanya itulah hakikat kesyukuran, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, itulah tujuan hidup kita. Dan Allah menyuruh kita melakukan ibadah ini terus-menerus sampai kapan? Sampai kita berpisah dengan kehidupan dunia ini, sebagaimana firman-Nya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kepadamu kematian. Lalu bagaimana jemaah sekalian kita agar bisa merealisasikan ibadah, merealisasikan tujuan kita diciptakan di muka bumi ini? Ada 3 yang kita perlukan. Ada 3 yang harus kita miliki agar kita bisa mengamalkan ibadah. Dan inilah yang setiap hari kita baca dalam solat kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ada 3 jemaah sekalian yang kita butuhkan untuk bisa merealisasikan ibadah. Yang pertama terkandung di dalam iyyaka na'budu. Hanya kepadamu kami beribadah. Inilah ibadah yang Allah inginkan, yaitu ibadah yang dimurnikan hanya untuknya, dengan keyakinan memang hanya Allah yang berhak disembah, dan semua yang disembah selain Dia adalah batil, salah, tidak benar. Maka kita murnikan ibadah kita hanya untuknya, tidak satupun kita berikan kepada selainnya. Sebagaimana juga Allah tegaskan di ayat yang lain, dzalika bi anna Allaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allaha huwal aliyyul kabir. Yang demikian itu karena sesungguhnya Dialah Allah, sesembahan yang benar, dan semua yang mereka sembah selain Dia adalah batil, tidak benar. Kemudian Allah jelaskan mengapa demikian. Wa anna Allaha huwal aliyyul kabir, karena hanya Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Semua selain Dia rendah, semua selain Dia kecil, semua selain Dia lemah, semua selain Dia membutuhkannya. Dialah Allah yang maha tinggi, maha besar, maha kuat, yang maha memberikan rezeki. Seluruh makhluk membutuhkan rezeki darinya, maka hanya Dia yang pantas untuk disembah. Dan orang yang menuhankan selain Allah atau mempersembahkan ibadah kepada selainnya, itulah jemaah sekalian dosa terbesar yang disebut dosa syirik. Ibadah kita tertolak kalau kita berbuat dosa syirik. Sebagaimana Allah ingatkan, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin.
Kalau kamu berbuat syirik, terhapuslah amalanmu dan kamu termasuk orang-orang yang merugi. Jadi nggak ada gunanya jemaah sekalian, kita sholat, puasa, zakat, haji, semua ibadah kita lakukan, tapi kita masih berbuat dosa syirik. Semua amal ibadah kita terhapus. Oleh karena itu, untuk merealisasikan ibadah, nomor satu adalah kita tauhidkan Allah. Kita murnikan ibadah kepadanya. Kita tidak menduakannya atau mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Inilah yang pertama jemaah sekalian, agar kita bisa merealisasikan ibadah. Kita amalkan tauhid dan kita jauhi dosa-dosa syirik, agar amal ibadah kita tidak terhapus. Kemudian yang kedua, apa yang kita butuhkan untuk merealisasikan ibadah? Pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata para ulama ahli tafsir, inilah rahasianya. Mengapa setelah iyyaka na'budu disusul dengan wa iyyaka nasta'in? Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Karena kita nggak bisa merealisasikan ibadah tanpa pertolongan Allah. Rasulullah SAW juga menegaskan, laulallah mahtadaina wala sumna wala sallaina. Kalau bukan karena Allah, kita tidak dapat hidayah. Tidak pula kita bisa melakukan puasa, tidak pula bisa melakukan sholat. Semua karena Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan kepada kita. Maka jemaah sekalian, ingatlah, wa iyyaka nasta'in itu bukan sekedar pernyataan. Di situ mengandung permohonan yang artinya, ya Allah tolonglah kami untuk beribadah hanya kepadamu. Demikianlah jemaah sekalian, bahkan dalam seluruh hidup kita, kita selalu butuh pertolongan Allah. Di antara doa Rasulullah SAW, wala takilni ila nafsi torfata ain. Ya Allah, jangan engkau biarkan aku sendiri tanpa mendapatkan pertolongan darimu, walau hanya sekejap mata. Meskipun seisi dunia ini jemaah sekalian mau menolong kita, tapi Allah tidak mau menolong kita, kita tidak akan bisa mendapatkan pertolongan. Meskipun seisi dunia ini menentang kita, ingin memudaratkan kita, tapi Allah menolong kita, membela kita, melindungi kita, tidak ada satupun yang bisa menimpakan mudarat kepada kita. Sesungguhnya hanya Allah yang kita butuhkan dalam semua sisi kehidupan kita, baik dunia maupun agama. Minta tolonglah selalu kepada Allah dengan hati yang bergantung kepadanya. Dan di sini kita bisa memetik pelajaran. Kita bisa beribadah kepada Allah, kita juga bisa sukses dalam hal duniawi. Itu semuanya semata-mata pertolongan Allah. Itu semata-mata anugerah dari Allah. Sehingga jemaah sekalian, tidak pantas untuk kita menyombongkan diri. Tidak pantas kita merasa bangga diri. Tidak pantas kita merasa pantas untuk dipuji. Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan anugerah kepada kita. Kalau dia tidak menolong kita, kita bukan apa-apa. Kita nggak akan bisa sholat, kita nggak akan bisa puasa, kita bukan seorang muslim kalau Allah tidak memberikan pertolongan kepada kita. Dagangan kita tidak akan laku, kita nggak akan bisa makan hari ini. Keluarga kita nggak akan bisa makan kalau Allah tidak berikan pertolongan kepada kita. Semua pertolongan Allah. Lalu apa yang pantas kita sombongkan? Untuk kesolehan kita saja jemaah sekalian, tidak pantas kita sombongkan. Karena itu anugerah Allah. Allah yang pantas diagungkan. Bagaimana lagi hanya dengan masalah duniawi, sesuatu yang rendah, apa yang mau disombongkan? Oleh karena itu jemaah sekalian, hamba yang beribadah kepada Allah adalah hamba yang selalu bersifat tawadu, merendah di hadapan Allah, tidak menyombongkan diri. Selalu bergantung hati kepada Allah, tidak bergantung kepada dirinya sendiri, tidak pula kepada siapapun. Dan Allah berjanji, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa bergantung hati hanya kepada Allah, bertawakal hanya kepada Allah, maka cukuplah Allah sebagai penolongnya. Wabillahi taufik. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billahi, amma ba'd. Yang ketiga jemaah sekalian yang kita perlukan agar kita bisa merealisasikan ibadah, terkandung di dalam
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, berikanlah kami hidayah kepada jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang Engkau berikan nikmat atas mereka. Para ulama ahli tafsir menjelaskan, orang-orang yang Allah berikan nikmat itu artinya adalah para nabi dan rasul, terutama nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ajmain. Inilah golongan orang-orang yang Allah berikan nikmat, yang setiap hari kita berdoa kepada Allah dalam surat Al-Fatihah, ya Allah, tunjukilah aku jalan mereka. Kalau begitu jamaah sekalian, jalan yang lurus itu adalah mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ajmain. Itulah yang dimaksud dengan jalan yang lurus. Dan kita tidak akan bisa merealisasikan ibadah kepada Allah kecuali mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengutus beliau ke muka bumi ini untuk mengajak kita beribadah, dan untuk mengajak dan untuk mengajarkan kepada kita bagaimana cara kita beribadah kepada Allah. Tidak bisa kita beribadah dengan cara semau kita saja. Rasulullah SAW diutus oleh Allah untuk mengajarkan kepada kita cara beribadah. Kalau kita sepakat dalam berinteraksi dengan sesama, Nabi Muhammad SAW itu yang paling pantas diteladani, yang paling baik akhlaknya, maka kita harus lebih sepakat lagi dalam beribadah kepada Allah. Beliau yang paling layak diteladani, bahkan Allah telah menetapkan hanya dengan mengikuti teladan beliau ibadah kita diterima. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa mengerjakan satu ibadah yang tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalannya tertolak. Jadi percuma jemaah sekalian kita beribadah kalau ibadah kita buat-buat sendiri, atau hanya mengikuti kebiasaan orang, walaupun kebiasaan mayoritas, atau hanya mengikuti tradisi, tapi ternyata tidak sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW. Beliau tidak pernah mengajarkannya. Maka beliau sendiri telah mengingatkan kita, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa mengerjakan satu amalan tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalannya tertolak. Jadi jangan sampai kita merasa sudah banyak amal ibadah yang kita kerjakan, tapi di hari kiamat kelak ternyata amal ibadah kita nggak ada hasilnya, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak sesuai petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disinilah jemaah sekalian pentingnya mendalami, mempelajari ilmu agama agar kita mengetahui petunjuk-petunjuk Nabi Muhammad SAW dalam beribadah kepada Allah. Alhamdulillah di masjid kita ini ada kajian-kajian rutin. Hendaklah kita hadiri, sempatkan waktu setiap ba'da zuhur, sempatkan waktu untuk belajar agar kita tahu petunjuk-petunjuk Nabi Muhammad SAW dimanapun di majelis ilmu. Dan beliau bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh satu jalan untuk mempelajari ilmu agama, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk masuk ke surga. Hadis ini bermakna sebaliknya. Kalau kita tidak mau belajar ilmu agama, berarti Allah tidak akan mudahkan jalan kita ke surga. Na'udzubillah, yang dimudahkan jalan ke neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kebaikan kepada kita di dunia dan di akhirat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. الله